Lord Rangga, nama yang sempat mengguncang jagat dunia maya Indonesia, bukanlah tokoh fiktif atau karakter dalam film. Ia adalah sosok nyata yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Namanya mencuat setelah mengklaim dirinya sebagai pejabat tinggi dari sebuah entitas bernama Sunda Empire, yang menurutnya mengatur tata dunia secara diam-diam. Klaimnya memang terdengar tak masuk akal bagi sebagian orang, tetapi justru karena itulah ia menjadi fenomena unik di dunia digital. Di balik sorotan kamera, Lord Rangga adalah sosok yang tenang dan berwibawa. Ia tidak hanya tampil dengan penuh percaya diri, tetapi juga sering menyampaikan pernyataan yang terdengar ilmiah dan diplomatik. Masyarakat pun mulai penasaran, siapa sebenarnya pria yang dengan tenang membahas PBB, NATO, dan sistem kekaisaran global ini. Media massa mulai meliputnya, dan kanal YouTube pun penuh dengan cuplikan pidatonya yang dianggap lucu sekaligus jenius. Sunda Empire, kelompok yang ia wakili, mengaku sebagai kekaisaran dunia yang telah eksis ratusan tahun dan mengatur sistem global sejak masa Romawi. Meskipun klaim itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah atau sejarah, keberanian Lord Rangga dalam menyampaikan narasi itu membuat masyarakat mulai memperhatikan. Ia berbicara seolah benar-benar memahami seluk-beluk geopolitik dunia. Mengenakan baret biru terang dengan simbol mirip lambang internasional, Lord Rangga tampil layaknya diplomat dunia. Ia mengenakan jas hitam dengan lencana emas, pita, dan badge bertuliskan SLW. Penampilannya yang nyentrik, lengkap dengan cincin batu hijau besar di jarinya, membuatnya mudah dikenali dimanapun. Dalam waktu singkat, ia menjadi ikon viral yang terus diperbincangkan. Namun di balik penampilannya yang penuh warna, Lord Rangga sebenarnya adalah sosok dengan latar belakang sederhana. Ia tidak berasal dari keluarga kerajaan atau tokoh militer, melainkan warga biasa dari Brebes yang penuh semangat dalam menyampaikan gagasannya. Gaya komunikasinya yang santai tapi penuh istilah membuat publik terus tertarik mendengarkan. Di balik gayanya yang jenaka dan sering memancing gelak tawa publik, Lord Rangga sebenarnya menyimpan kisah hidup yang tidak sederhana. Ia lahir dengan nama asli Raden Rangga Sasana, berasal dari Ciamis, Jawa Barat, dan merupakan sosok yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang cukup religius dan tradisional. Dalam keseharian masa kecilnya, Rangga dikenal sebagai anak yang tekun membaca buku sejarah, terutama tentang kerajaan-kerajaan Nusantara. Ia memiliki daya ingat yang kuat dan daya khayal tinggi, menjadikannya cepat menguasai narasi sejarah yang tak umum diketahui khalayak luas. Ketika usianya menginjak remaja, ia mulai mempertanyakan banyak hal yang dianggap baku dalam sejarah Indonesia, dan ini menjadi cikal bakal pemikirannya yang unik. Rangga dikenal bukan hanya sebagai penghayal semata, tetapi juga sebagai penggerak organisasi. Ia aktif dalam berbagai kegiatan komunitas, terutama yang berhubungan dengan budaya dan sejarah Nusantara. Dalam berbagai kesempatan, ia sering diundang sebagai pembicara di acara kebudayaan dan diskusi sejarah. Meskipun beberapa narasinya terdengar tidak biasa, ia mampu menyampaikan dengan penuh percaya diri dan retorika yang memikat. Banyak orang yang awalnya meremehkan, justru akhirnya penasaran dan mengikuti pemikirannya lebih jauh. Keberaniannya menyuarakan pandangan yang tidak populer membuatnya dikenal luas sebagai ikon kontra mainstream. Keunikan Lord Rangga mencapai puncaknya saat ia tampil di berbagai media massa dan program televisi, memperkenalkan entitas yang ia sebut sebagai Sunda Empire, Earth Empire. Dengan mengenakan seragam mirip militer ala PBB lengkap dengan lambang-lambang simbolik dunia, ia mengklaim bahwa Sunda Empire adalah kekaisaran global yang mengatur tatanan dunia sejak zaman Atlantis. Klaimnya termasuk bahwa NATO, PBB, hingga Vatikan berada dalam naungan Sunda Empire. Klaim ini sontak menggemparkan publik dan membuat banyak kalangan terpecah antara menganggapnya serius atau sekadar parodi sejarah. Meski banyak yang menyebutnya sebagai halu, tidak sedikit pula yang justru kagum pada konsistensi narasi Lord Rangga. Ia tidak pernah goyah dalam menjelaskan struktur pemerintahan Sunda Empire, nama-nama tokohnya, hingga tatanan sistem ekonomi global yang menurutnya sudah diatur sejak zaman kuno. Ia menggunakan istilah seperti mau internasional, kode geopolitik, dan zonasi imperial untuk memperkuat argumen-argumennya. Bahasa yang digunakan Lord Rangga terkesan ilmiah dan tersusun, meski seringkali mencampurkan fakta sejarah dengan elemen fiksi futuristik. Hal inilah yang membuat publik tak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Yang menarik, Lord Rangga tidak menuntut pengakuan secara legal maupun politik. Ia tidak minta jabatan atau kekuasaan,
melainkan hanya ingin masyarakat mengetahui kebenaran yang menurutnya telah lama ditutup-tutupi. Saya hanya ingin menyadarkan manusia bahwa dunia ini telah dikuasai oleh kekuatan besar sejak dulu, katanya dalam satu wawancara. Banyak orang mulai melihat bahwa di balik semua narasi fantastis itu, terdapat misi yang lebih dalam, membangkitkan kesadaran sejarah dan identitas bangsa. Disitulah keunikan Lord Rangga, seorang tokoh yang tak hanya berbicara, tapi juga membangun mitos modern di tengah masyarakat digital. Salah satu hal yang membuat Lord Rangga menonjol adalah kemampuannya menggunakan bahasa simbolik dan diplomasi imajiner. Ia sering menggunakan istilah seperti, kode geopolitik 2020 telah aktif, atau akses komunikasi dunia dikendalikan oleh kami, yang meski terdengar janggal, selalu disampaikan dengan penuh keyakinan. Dalam beberapa video, ia menjelaskan bahwa Sunda Empire telah mengatur mata uang dunia, perjanjian internasional, dan sistem hukum global sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum negara-negara modern berdiri. Hal ini ia kaitkan dengan warisan Majapahit dan Atlantis, dua entitas legendaris yang ia klaim sebagai akar kekuasaan Sunda Empire. Publik pun terbelah. Sebagian menganggap Lord Rangga sebagai tokoh gila yang menghibur, sementara sebagian lain menilai ia menyimpan pengetahuan tersembunyi yang sengaja dikemas dalam bahasa yang tidak langsung. Tidak sedikit juga yang menduga bahwa sebenarnya Lord Rangga ingin menyampaikan kritik terhadap sistem global, tapi menggunakan pendekatan teatrikal dan metaforik. Ada pula yang percaya bahwa ia adalah semacam seniman konseptual, yang sedang membuat instalasi sosial melalui narasi Sunda Empire. Keberadaannya menjadi semacam eksperimen sosial yang memancing reaksi kolektif masyarakat terhadap isu sejarah, kekuasaan, dan kebenaran. Uniknya, Lord Rangga tidak pernah marah meski ditertawakan. Dalam setiap wawancara, ia tetap tersenyum dan menjawab dengan tenang, bahkan ketika dijebak pertanyaan sulit. Ia memiliki kemampuan mengubah suasana tegang menjadi lucu, dan menjawab dengan penuh teka-teki. Kalau belum 2025, Anda belum bisa menerima seluruh kode aktivasi, katanya sambil tersenyum dalam salah satu wawancara. Pernyataan seperti ini justru membuat banyak orang semakin penasaran, bahkan membuat meme dan fanpage khusus untuknya. Dalam waktu singkat, Lord Rangga menjelma menjadi fenomena budaya pop digital. Tak hanya itu, Lord Rangga juga memiliki cara berpakaian yang khas. Ia sering tampil dengan seragam militer warna biru langit lengkap dengan topi baret dan lambang-lambang internasional, yang menyerupai simbol PBB, NATO, dan organisasi dunia lainnya. Banyak yang mengira ia hanya cosplay, namun menurutnya, seragam itu adalah bagian dari identitas Kekaisaran Sunda Empire. Ia bahkan menegaskan bahwa semua panglima dunia tunduk kepada Sunda Empire, dan dirinya adalah perwakilan yang diberi mandat langsung oleh sistem kekaisaran global tersebut. Penampilannya yang konsisten membuat publik sulit membedakan antara realita, satire, dan kemungkinan keseriusan tersembunyi. Yang lebih mengejutkan, ada segelintir pengikut yang benar-benar percaya dan menyebut dirinya sebagai bagian dari kerajaan dunia itu. Mereka datang dari berbagai daerah, mengenakan seragam yang sama, dan menggelar upacara simbolik di tempat-tempat yang dianggap sakral. Meskipun jumlahnya tidak banyak, keberadaan mereka menunjukkan bahwa ide yang absurd pun bisa tumbuh menjadi komunitas, asalkan dibalut dengan narasi yang konsisten dan simbolisme yang kuat. Disinilah letak kekuatan Lord Rangga, ia tidak sekadar berbicara, tapi membangun narasi kolektif yang mengusik nalar dan imajinasi publik.